Halo, selamat datang. Ini bunga untuk kakak. Terima kasih. Masih rahasia, tunggu aja kabar selanjutnya. Terima kasih udah dukung aku terus, udah percaya sama aku. Sekalipun aku dari Asia Quarter, tapi kalian percaya banget sama aku. Terima kasih banyak. 자체가 이 승승의 가장 큰 포인트다. 아, 투혼이죠. 이거는 투지고, 이거는 기술 문제가 아닙니다. 이거는 선수들의 간절함, 이기려고 하는 의지, 그겁니다. 정말 우리 선수들 자랑스럽습니다. Federasi Bola Voli Korea mengubah aturan perekrutan pemain asing yang akan bermain di Liga Voli Korea, V-League. Aturan terbaru ini akan mengembalikan sistem perekrutan yang lama, yakni dari sistem tryout ke agen bebas, mulai berlaku musim 2026 hingga 2027. Sebelumnya, aturan merekrut pemain asing, baik dari Asia maupun non-Asia, menggunakan sistem uji coba atau tryout. Hal itu pula yang terjadi pada Megawati Hangestri saat mulai bermain di Liga Voli Korea bersama Red Sparks pada 2023 lalu. Namun dengan adanya aturan yang baru ini, Megawati ataupun pemain Indonesia lainnya bisa bermain di Liga Voli Korea tanpa seleksi yang ketat. Awalnya, sejak Liga dimulai pada 2005, perekrutan pemain asing memang dilakukan melalui sistem kontrak bebas. Namun, karena timbul dampak negatif seperti pengeluaran berlebih akibat persaingan tidak sehat, sistem ini diubah menjadi tryout. Sistem tryout mulai diterapkan pada musim 2015-2016 untuk sektor putri dan musim 2016-2017 untuk sektor putra. Dengan sistem tryout ini, pemain yang berminat tampil di V-League untuk mengikuti seleksi berbasis performa melalui draft. Sementara jika dengan kontrak bebas, tim bisa merekrut pemain secara langsung tanpa batasan besar. Namun dalam beberapa tahun terakhir, sistem tryout juga menimbulkan masalah, seperti penurunan kualitas pemain peserta dan kesulitan mencari pemain pengganti saat cedera. Hal inilah yang mendorong KOVO untuk mengembalikan sistem kontrak bebas dengan pembatasan nilai kontrak sebagai bentuk pengawasan. Federasi Bola Voli Korea, KOVO, mengumumkan keputusan ini dalam rapat Dewan ke-7 periode ke-21 yang digelar pada 24 Juni di kantor pusat KOVO di Sangamdong, Mapogu, Seoul. Kami akan memperkenalkan sistem agen bebas, dimulai dengan pemain kuota Asia di musim 2026 hingga 2027, dan memperluasnya ke semua pemain asing mulai musim 2027 hingga 2028, ungkap KOVO melalui keterangan di laman resmi mereka. Ya, pelaksanaannya akan dilakukan bertahap. Mulai musim 2026-2027, sistem kontrak bebas akan diterapkan untuk pemain asing kuota Asia. Lalu, di musim berikutnya 2027-2028, sistem ini akan diperluas untuk semua pemain asing. Dengan demikian, sistem tryout yang digunakan sejak 2015-2016 akan sepenuhnya ditinggalkan dalam 2 musim ke depan. KOVO menetapkan batas nilai kontrak maksimum untuk mencegah inflasi gaji yang berlebihan di tengah sistem kontrak bebas ini. Penetapan nilai ini dibedakan berdasarkan jenis pemain asing, kuota Asia versus non-Asia, serta tim putra dan putri, dengan skema sebagai berikut. Untuk sektor putra, tahun pertama $120.000, tahun kedua dan seterusnya $150.000, naik dari $100.000 dan $120.000. Sedangkan sektor putri, langsung menjadi $150.000, tanpa perbedaan tahun. Ini adalah peningkatan dari ketentuan sebelumnya, yang menetapkan maksimal 100.000, 120.000, 000 untuk putra, dan 120.000, 150.000, 000 untuk putri. Meski begitu, jumlah tersebut tidak lebih dari yang diterima Megawati di tahun keduanya bersama Red Sparks yang juga sama mendapat $150.000. Adapun untuk pemain asing non-Asia, sektor putra akan tetap $400.000 tahun pertama, dan $550.000 tahun kedua ke atas. Sedangkan sektor putri, disamaratakan menjadi $300.000, naik dari sebelumnya $250.000 tahun pertama, dan $300.000 tahun kedua. KOVO akan menerapkan tindakan tegas dan hukuman berat bagi klub yang terbukti melakukan pelanggaran dalam perekrutan atau negosiasi kontrak pemain asing. Jenis pelanggaran yang dimaksud mencakup pembayaran kontrak melebihi batas maksimum yang ditetapkan, manipulasi kontrak, seperti pemberian kompensasi tambahan di luar kesepakatan resmi,
ketidakjujuran atau praktik ilegal dalam proses negosiasi. Sanksi bagi klub dan pemain. Pemain akan langsung dikeluarkan, dipecat, dari klub tanpa pengecualian. Klub akan kehilangan hak merekrut pemain asing dan pemain kuota Asia untuk musim berikutnya. Diterapkan tanpa toleransi, sebagai bentuk komitmen KOFO terhadap transparansi dan integritas kompetisi. Dalam rapat yang sama, disepakati bahwa total batas gaji, salary cap, untuk tim putra akan dikurangi secara bertahap selama 5 musim ke depan. Untuk tim putra, yang saat ini sebesar 5,81 miliar won, akan menjadi 4,81 miliar won pada musim 2029-2030. Artinya, ada pengurangan total 1 miliar won, sekitar 11,9 miliar rupiah, selama 5 tahun, yaitu 200 juta won per musim. Sedangkan untuk tim putri, batas gaji tetap di angka 2,9 miliar won. Diharapkan aturan ini bisa menciptakan keseimbangan keuangan dan efisiensi antar tim.